kemudian cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore, itu wajib untuk teman-teman yang fatty liver. Yang maha wajib adalah olahraga, puasa, jangan makan gula. Fatty liver itu banyak banget pasien yang bisa sembuh sempurna ya Kak. Dalam waktu 3 bulan USG ulang, hilang fatty livernya. Olahraga, jangan makan gula, junk food, puasa. Tambahannya cuka apel 2 sendok makan. Selama kakak yakin gak ada nyeri ulu hati, kakak minum cuka apel tuh sama Biolif. Banyak pasien aku yang hilang sempurna, cuman ya puasa olahraganya itu ya Kak. Kalau kakak cuma minum suplemen tuh lama Kak, 6 bulan baru hilang. Tapi kalau kakak puasa olahraga cepet ya Kak, 3 bulan tuh udah hilang. Dom, kalau usia 75, hah udah 90, pertanyaan bagaimana sih aku menjawabnya. Dom, kalau usia 75 GFR 60-an masih aman gak ya? Enggak lah Kakak. Kakak, target kita tuh EGFR, memang untuk usia tua EGFR memang semakin menurun ya, tapi target kita itu ya jangan semakin turun gitu. Kalau dokter konvensional nganggap 75-60 tahun tuh masih oke, tapi kalau dokter fungsional, oh ini udah harus hati-hati nih, udah terjadi penurunan metabolisme nih gitu. Jadi kita tetap berupaya gimana caranya tuh jangan sampai 60 gitu, soalnya tuh badan gak enak kalau EGFR 60 Kak. Kakak-kakak pokoknya pertanyaannya nggak aku jawab, jangan marah ya Kak, aku mohon maaf ya Kak. Dok, minum cuka apel setiap hari bisa menipiskan dinding usus Kak? Menipiskan dinding usus? Enggak lah Kak. Kakak, bukan gitu konsepnya. Gimana jelasinnya ya? Kakak cuka apel itu kan dia mengembalikan pH lambung kita kembali normal. Nih ya teman-teman ya, konsep dari pH lambung ya. Jadi itu tuh pH lambung kita tuh normalnya tuh asam, 1-3. Normalnya pH lambung kita tuh asam. Memang di dalam bagian tubuh kita itu beda-beda pH-nya. Kalau lambung pH-nya asam, empedu pH-nya basah, usus itu juga pH-nya itu tuh basah gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya kakak konsumsi yang asam tiba-tiba merusak usus kakak. Itu bukan berarti seperti itu, karena tubuh kita tuh udah pinter. Asam cuka apel itu kalau kakak minum, dia akan mengoptimalkan produksi pH lambung kakak. Kemudian dengan optimalkan pH lambung, akhirnya si lambung tadi akan mengirim sinyal ke pankreas. Akhirnya pankreas bisa bekerja dengan baik. Si lambung tadi akan mengirimkan sinyal ke hati, akan mengirimkan sinyal ke organ empedu, akhirnya mereka bekerja dengan baik. Kalau misalnya pH lambungnya oke, berarti proses pencernaan makanan tuh juga bagus. Proses pencernaan makanan sama lambung itu nanti dioper sama usus. Nah, usus itu nerima operannya, dia menyerap asam amino yang dari proses pencernaan di lambung. Jadi bukan cuka apel turun ke usus Kak, tapi dia operan dari yang dilakukan, operan shift kerja ya Kak, dari yang dilakukan di lambung dioper ke usus gitu. Jadi ya tidak menitipiskan usus kecuali kakak ada luka. Lukanya ini bukan dari si cuka apelnya, tapi karena pH lambungnya tidak optimal sehingga pencernaan itu kan nggak optimal. Kalau pencernaan nggak optimal berarti partikel makanan kakak itu nggak bisa dipecah secara sempurna seperti partikel yang harusnya usus serap. Nah ini yang buat usus kakak tuh jadinya tuh berat. Seharusnya misalnya partikelnya tuh cuma 1, tapi karena lambung kakak nggak oke, partikelnya tuh ukurannya 3. Ini kan gede kan Kak. Nah usus kakak berat, disilah menimbulkan nyeri. Tapi bukan dari cuka apelnya gitu ya Kak. Semoga bisa dipahamin ya Kakak ya. Dok mau nanya, tadi siang papa saya tiba-tiba puyeng, kelihatan buram dan malamnya nggak bisa tidur, itu karena apa? Ini pertanyaannya terlalu general ya Kakak ya. Bisa karena perubahan tekanan darah, bisa. Kemudian bisa juga karena perubahan gula darah, bisa. Bisa juga ayah kakak ini mengalami gangguan di saraf, akhirnya mengalami seperti vertigo akhirnya berkeliengan, penglihatannya buram, itu juga bisa. Jadi tuh kakak harus melakukan, makanya tuh dalam kedokteran tuh ada tanda-tanda vital. Setiap kita menentukan kesehatannya seseorang, kita cek tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya bagaimana, RR, respirasi rate nafasnya bagaimana, denyut jantungnya bagaimana kemampuan nafasnya. Kalau kakak merasa ayah kakak nggak bener nih Dom, tekanan darahnya tinggi nih Dom, terus nafasnya kok cepet nih Dom ya gitu, terus saya pegang nadinya kok udah tangannya dingin, kemudian nadinya cepet lagi ya Dom, normalnya nadi itu 60-100, nadinya kok di atas 100 nih Dom ya, nafasnya kayak udah mulai terengah-engah. Ini waktu yang tepat kakak untuk membawa ayah kakak ke UGD untuk diperiksa lebih lanjut gitu ya Kak. Ingat tanda-tanda vital, tekanan darah, kecepatan nafas, kecepatan nadi, kemudian tuh kakak lihat suhunya berapa, demam,
keringet dingin sampai dingin banget atau demam tinggi, itu tanda-tanda vital. Nggak mengalami abnormal di 4 indikator itu, kakak UGD. Jangan ditunda-tunda ya kak, apalagi udah orang tua ya. Dok, ibu saya punya diabetes tipe 2, boleh minum vitamin D3? Boleh, 20.000 IU. Kak, semua kondisi sehat walafiat pun minum vitamin D3, apalagi diabetes ya kakak, punten ya. Minum vitamin makasih Bapak Barulian ya. Diabetesnya minum 20.000 IU kakak ya, punten ya. Magnesiumnya dikonsumsi glycinate. Kakak Remstur dong, apa kakak? Magnesium biglycinate lokal merek, nah itu aku nggak tahu kakak, aku skip ya kakak, punten ya kakak. Semua suplemen yang tidak ada di etalase aku bener-bener nggak tahu kak, karena tuh untuk jawab dia aman atau tidak tuh aku harus lihat ini apa ingredientnya, berapa miligramnya. Mohon maaf kak, aku nggak tahu ya, aku skip ya kak. Maaf dong, kalau vitamin D3K2 etalase nomor 3, etalase nomor 3 kakak, etalase nomor 3 tuh kayak apa ya, merek Now itu halal nggak? Vitamin D3K2 aku nggak ada merek Now ya kak, yang ada merek Now tuh vitamin D3 aja. Coba kakak make sure lagi, itu vitamin D3 atau K2 atau merek Now atau bukan. Dong, penyakit eksim apa aja, konsumsi vitamin dan suplemennya apa? Penyakit eksim yang pertama vitamin D3 K2. Kak, eksim itu leaky gut. Jadi kalau misalnya kakak ada eksim, berarti kakak mengacu pada pengobatan leaky gut. Apa aja suplemen yang aku rekomendasikan untuk leaky gut? Vitamin D3, magnesium, zinc, probiotik. Nah, untuk zinc pada eksim adalah zinc quercetin, 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Karena kakak kan kalau dosis orang sehat kan 10.000 IU toh vitamin D3-nya. Punten, karena kakak ada eksim berarti sama dengan kakak ini kurang sehat, berarti kakak naikkan vitamin D3-nya menjadi 20.000 IU. Nah, untuk kulit kan eksim kan kering gitu ya kak, kakak tambahin apa kak? Omega 3 fish oil, 2 soft gel. Kak, minum VCO tiap pagi dibarengin astaxanthin, apakah beneran bagus? Bagus, sama-sama lemak. Tapi astaxanthin nggak bisa jangka panjang ya, Kak. Yang jangka panjang seumur hidup glutathione ya, Kak. Dokter, untuk prediabetes sudah konsumsi D3K2 magnesium seharusnya ditambah apa? Prediabetes ditambahnya cuka apel. Cuka apel bagus banget ya, Kak, untuk masalah prediabetes, diabetes, dan kegemukan. Kalau kalian nggak yakin, nggak ada nyeri ulu hati, sedikit pun nggak ada nih, ininya nggak ada rasa nyeri ulu hati, perut perih sedikit pun nggak ada sama sekali, Kakak. Minum cuka apel untuk menurunkan berat badan, minum cuka apel untuk meregulasi lonjakan insulin pada kondisi diabetes. Cuka apel kakak puji, ibu puji 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Tambahannya apa ibu puji? Berberin ibu puji. Berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore untuk menekan lonjakan insulin. Kalau ibu ada rezeki lebih, tambahan benfotiamin. Semua teman-teman yang prediabetes, diabetes itu pasti kekurangan benfotiamin tuh B1. Pasti kekurangan B1. Silakan dipertimbangkan konsumsi B1. Cuka apel yang rekomendasi merek Vinega kakak. Dok, kalau minum MCT oil berapa yang baik? MCT oil tuh bisa di 3 gram ya kakak ya. Jadi kalau kakak pakai MCT oil dari Now di 3 soft gel. Yang ada iritasi lambung kayak gastritis aman gak dok dengan cuka apel? Nah, kakak Aci Naraci, kakak pun tenatu kakak ya, kalau gastritis mah gak boleh konsumsi asam lambung, gak boleh konsumsi cuka apel. Kakak, aku borderline bold sekali lagi ya kak, gak boleh konsumsi cuka apel kalau gastritis. Cuka apel itu hanya untuk kondisi GERD. Jangan salah, makannya. Itu mah aku bolak-balik ini ya kak. Cuka apel nggak boleh gastritis nak, nggak boleh. Yang cuka apel boleh itu GERD. Perbedaan GERD sama gastritis gimana dong? Kalau gastritis, tistis itu mengacu pada luka kak, pada peradangan. Jadi itu tuh nyeri ulu hati, perutnya perih, tersayat, terbakar, tertusuk, kesilet-silet, itu gastritis. Sakit melilit-lilit, diputer-puter, itu gastritis ya kak. Tapi kalau gastritis nggak kenapa-napa, dadanya nggak kenapa-napa nih, aman, dadanya aman. Kalau GERD, ininya nggak kenapa-napa, aman, nggak ada masalah. GERD itu dadanya berat, asam lambung naik ke tenggorokan, dadanya berat, kecekek, kayak ada punggung kakak tuh kayak pegel, sampai lengan-lengan kakak pegel, sampai sini-sini kakak pegel, kemudian tuh dada kakak tuh kayak ada yang mengganjal, kayak narik nafas tuh kayak berat. Kemudian tuh kakak kayak makan tapi makanannya nggak mau turun, nyangkut di sini dong, nyangkut perasaannya ya kak, padahal nggak mungkin nyangkut sih kak, kalau nyangkut nggak mungkin kakak bisa mengeluarkan suara ya, tapi kakak ngerasa nyangkut nggak turun-turun dia dong, kembung, begah, itu GERD.
Kalau kakak mengalami keduanya, kakak Aci, kakak mengalami keduanya, saya kok juga dua-duanya kayak dom, saya kayak ada nyangkut, tapi perut saya perih dom. Nah, berarti kakak mengalami gastritis dan GERD secara bersamaan. Kalau kakak mengalami gastritis dan GERD secara bersamaan, maka yang diutamakan pengobatan apanya kak? Gastritisnya. Nggak boleh nggak langsung ngobatin GERD-nya dong. Lah kenapa? Lah kan si GERD itu kan butuhnya kan cuka apel untuk mengembalikan pH lambung. Bagaimana bisa kakak konsumsi cuka apel, kakak masih perutnya perih. Makin perih perut kakak. Jadi mohon bersabar nak, yang kakak obatin dulu adalah si gastritisnya. Ini semua yang aku sarankan ke semua pasien yang konsultasi aku ya kak. Tapi dom, leher saya sakit banget dom, tetap nggak boleh kak, tahan dulu ya kak, kakak konsumsi paket gastritis dulu. Setelah nyeri ulu hati kakak membaik, kakak baru boleh bertahap cobain cuka apelnya. Bagaimana cara bertahap cuka apel kak? Kakak main di 1 sendok teh, dikit banget 1 sendok teh tuh ya kak, 1 sendok teh dicampur segelas air, kakak konsumsi sebelum makan. Sebelum makan, gak usah nunggu jeda, langsung kakak makan. Kakak lihat tuh, 3 hari, 1 sendok teh dicampur segelas air, sebelum makan pagi, kakak selama 3 hari, perut kakak perih nggak? Nggak ada perih dong. Nah, naikin dosisnya kak. Dari 1 sendok teh sebelum makan pagi, kakak naikin sebelum makan sore juga. Evaluasi selama 3 hari. Perih nggak? Perih dong. Oh, nggak bisa. Berarti gastritis kakak belum sembuh. Lepasin cuka apelnya. Jangan dipaksain, nanti tambah perih. Setelah perihnya hilang, kakak konsumsikan paket gastritis. Lanjutin lagi, minum cuka apelnya, tes lagi. Aman dong, 1 sendok teh. Cakep. Evaluasi 3 hari. Aman dong, gak ada masalah, cakep, naikin dosisnya. Jadi 1 sendok makan, sebelum makan pagi sama sore. Evaluasi selama 5 hari, gak usah buru-buru kak, gak ada yang ngejar kan. 5 hari, kakak evaluasi, kakak rasa-rasain tuh perut kakak. Aman dong, gak ada masalah. Tapi saya masih begah dong, masih kecekek-cekek nih dong gitu. Tapi saya gak ada perut perih, naikin jadi 2 sendok makan. Nah, begitu terus sampai kakak ngerasa keluhan kakak hilang. Aku pernah ketemu pasien cuka apel itu baru dia sembuh di 20 sendok cuka apel per hari kak, bukan sendok teh ya kak, sendok makan. Jadi cuka apel itu dosisnya tidak ada batasan. Ada pasien yang 6 sendok udah sehat, ada pasien yang harus 20 sendok baru sehat. Jadi semua itu disesuaikan sama respon tubuh kakak. Selama kakak tidak ada nyeri ulu hati, kakak bisa naikkan dosis cuka apelnya bertahap. Kalau ada nyeri ulu hati, nggak boleh lanjutin. Tapi kalau nggak ada, lanjutin sampai kembung GERD kakak hilang. Kalau kakak nggak suka sama cuka apel karena rempong banget dong, kerja harus bawa cuka apel, mana bau lagi gitu ya, kakak boleh ganti jadi betain HCl. Kakak bisa mengkombinasikan jadi betain HCl 1 kapsul menggantikan 2 sendok makan cuka apel setara dengan 1 kapsul betain HCl. Kak, waktu lebaran kemarin, aku kan GERD ya kak, lebaran kemarin tuh aku kambuh ya, GERD aku ya kak. Jadi itu aku yang udah gak main-main ya kak, aku langsung mengkombinasikan cuka apel sama betain HCl. Jadi sebelum makan aku minum si betain HCl, kemudian aku makan, setelah makan aku minum cuka apel. Gitu ya kak, jadi itu tuh kalau teman-teman yang ngerasa dengan cuka apel, dinaikin dosisnya, giginya ngilu, tapi belum sehat nih GERD-nya, kakak bisa mengkombinasikan dengan betain HCl 1 kapsul sebelum makan. Betain HCl merek Now adalah betain HCl satu-satunya yang halal. Brand lain, betain HCl itu mengandung babi ya kak. Makanya yang aku adakan di etalase aku tuh merek Now, karena dia halal. Dr. Best, kemudian tuh merek Fine Pink Rock, merek Naturbell itu dia mengandung babi. Kalau Now itu dia dari jamur, jadi halal. Alergi biduran, gak apa-apa, saya udah pasang ring dan papa saya udah pasang ring dan ada GERD juga dok, itu gak apa-apa minum suplemen, gak apa-apa kakak semua kondisi GERD pasang ring, rekomendasi vitamin D3K2 dan magnesium, kecuali kakak bunga-bunga di sini, kakak lihat obat yang diberikan sama dokter jantung kakak ada yang namanya obat Xarelto sama warfarin nggak? Kalau ayah kakak konsumsi Xarelto sama warfarin, ayah kakak nggak boleh konsumsi K2. Tapi selama di dalam obat jantungnya nggak ada Xarelto dan warfarin, boleh konsumsi D3K2. Jadi dicek dulu ya kak. Alergi biduran udah 7 tahun lebih, suplemennya apa? Tadi kakak, The Smart alergi mah sama-sama kayak eksim ya, vitamin D3K2 minimal di 20.000 IU, magnesium, glycinate, kemudian zinc quercetin 1 hari 3 kapsul. 1 kapsul sudah makan pagi, siang sama sore, dan probiotik di 1 kapsul segera setelah makan pagi dan 1 kapsul sebelum tidur. Ibu Evi, dok kebas tangan pakai apa ya? Ibu, kebas itu kekurangan vitamin B1 atau benfotiamin. Di dalam etalase aku namanya benfotiamin ya ibu ya.
benfotiamin, kebas itu kekurangan benfotiamin dan B12. Kenapa sih ibu bisa kekurangan vitamin benfotiamin dan B12, Bu? Satu, obesitas. Teman-teman yang obesitas itu pasti kekurangan B12 sama benfotiamin. Kedua, teman-teman yang diabetes pasti kekurangan. Teman-teman yang kanker autoimun pasti kekurangan benfotiamin dan B12. Atau saya nggak kanker, saya nggak autoimun, saya nggak obesitas, saya nggak diabetes, kenapa tetap kesemutan? Berarti makanan ibu itu rendah benfotiamin dan B1. Itu aja bolak-balik ibu. Silakan dipertimbangkan vitamin D3 K2, magnesiumnya pakai yang malate ya ibu ya. Malate yang mana ya ibu? Vitamin malate untuk yang nyeri-nyeri sendi lah, pokoknya vitamin malate ya, 1 tablet sesudah makan pagi, siang sama sore. Benfotiamin 1 kapsul sesudah makan siang, dan B12. Teman-teman, fakta tentang vitamin B12 ya. Vitamin B12 tuh bagus banget untuk otak, bisa meningkatkan daya pikir, meningkatkan ketajaman berpikir, mencegah demensia, memperbaiki kondisi anxiety. Tapi B12 ada lagi kekurangannya, bisa buat jerawat. Jadi aku berdoa sama Allah, ya Allah semoga aku nggak perlu konsumsi vitamin B12, karena kan muka aku kan jerawatan ya kak. Kalau aku konsumsi B12 makin jerawatan kayaknya. Jadi itu untuk teman-teman yang tertarik mau konsumsi vitamin B12, aku udah bilang dari awal ya, kalau vitamin B12 tuh bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya jerawat kalau kalian memang punya riwayat jerawatan dulunya. Tapi kalau kakak memang tipe-tipe yang mulus kayak bayi, ya nggak ada masalah mau konsumsi B12 gitu ya kak. B12 tuh bagus, tapi efek sampingnya buat breakout jerawat. Kalau anxiety vitaminnya apa dong? Anxiety udah pasti vitamin D3K2 20.000 IU, kemudian magnesium glycinate kakak, magnesium glycinate, vitamin B kompleks, probiotik. Anxiety ingat semua gangguan mental itu konotasinya bukan negatif ya kak. Semua gangguan isu mental itu seperti anxiety, depresi, kecemasan, kemudian kakak mengalami baby blues, pokoknya semua yang berkaitan dengan mental itu sangat membutuhkan probiotik. Nggak mungkin kakak nggak konsumsi probiotik, itu nggak bisa. Kakak harus konsumsi probiotik. Terus and then Rhodiola rosea kakak. Rhodiola rosea ashwagandha ini aku anjurkan banget untuk teman-teman yang anxiety karena dia sifatnya adaptogen. Dikonsumsi 1 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau anxiety kakak sampai buat kakak nggak bisa aktivitas, nggak bisa tidur, tambahannya L-tryptophan dan L-theanine. L-tryptophan dan L-theanine aku rekomendasikan untuk teman-teman yang nggak bisa tidur. L-tryptophan itu memiliki efek yang hampir sama seperti obat-obat golongan zepam. Kemudian dia lebih powerful daripada melatonin dalam meningkatkan deep sleep kita ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah tidur, pertimbangan konsumsi L-tryptophan. Tapi L-tryptophan tidak boleh dikonsumsi untuk teman-teman yang punya kanker, tumor, nggak boleh konsumsi L-tryptophan. Tapi kalau kalian itu sudah tidur, nggak ada resiko kanker tumor, silahkan konsumsi L-tryptophan. Dokter ada saja tambahan suplemen untuk penderita TB MDR. Oke. Kakak TB ini kenalan dulu sama TB MDR. Itu adalah kondisi TBC paru di mana pasiennya sudah mengalami resistensi terhadap berbagai macam obat. Resistensi itu artinya tubuh kakak tuh nggak mau lagi kerja gitu. Jadi dia udah nggak mau kenal lagi, dia udah bodo amat gitu ya sama obat-obat TBC. Jadi dikasih obat ini nggak sembuh gitu, dikasih obat ini nggak sensitif gitu. Itu namanya resistensi ya kak. Nah untuk kakak Ratu, aku bener-bener silahkan kakak mempertimbangkan ini ya kak, vitamin D3K2 minimal 30.000 IU. Semakin parah kondisi pasien, vitamin D3-nya bisa ditingkatkan. Jadi kan dosis vitamin D3 di atas 18 tahun tuh dari aku 10.000 IU ya kak. Tapi kalau kakak makin parah, kakak bisa meningkatkan vitamin D3-nya. Untuk kanker, itu rekomendasi dosis vitamin D3-nya di 50.000 IU ya kak. Kakak, ini kalau aku ya kak, mewakili dokter functional medicine. Jadi functional medicine itu berani ya kak main dosis vitamin D3. Karena tuh kami berpikirnya tuh semua tubuh kita, dari atas sampai bawah, itu semua memiliki reseptor. Namanya FDR, vitamin D reseptor. Kita itu tuh punya reseptor, istilahnya itu ya kak, semua sel dalam tubuh kita itu meminta kita untuk ngasih dia vitamin D3. Karena semua sel kita tuh punya reseptor vitamin D3. Jadi karena dengan menggunakan teori itu, dan vitamin D3 itu juga membantu kerja regulasi dari sel T untuk imunitas kita, jadi kita tuh perlu banget vitamin D3. Semakin heboh keluhan kakak, semakin dosis vitamin D3 kakak itu ditinggikan.
Jadi tuh untuk TB main dosis di 30.000 IU ya kakak. Jangan 10.000 IU, nggak nampol kakak, di 30.000 IU. Terus kakak pakainya zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Ini hati-hati kalau ada vitamin C, kalau perutnya perih. Kalau nggak ada perut perih mah gas ya kak. Aku sematkan dulu ya kak, siapa tahu ada teman-teman yang TB paru juga ya kak. TBC ya kak, TBC. 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kakak dicatat ya kakak Ratu ya. Kemudian kakak probiotik. Gak mungkin kakak nggak konsumsi probiotik. Apalagi kalau kakak saat ini lagi struggling sama segala obat-obatan TBC. Kakak konsumsi probiotik minimal Naturbel. Kakak konsumsi 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Udah kak? Udah dong, catet. Baik. Kemudian kakak lihat ada Mictixtol. Mictixtol ini kakak konsumsi 2 kapsul per hari. Mictixtol ini suplemen yang dapat mendetoksifikasi organ paru kakak. Mictixtol dikonsumsi 2 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Kemudian NAC regulator. NAC regulator kakak konsumsi di 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Oregano oil 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Itu aku rekomendasikan banget kak. Mungkin kakak tidak merasakan 1-2 bulan, tapi kalau kakak istiqomah, kakak menjalankan itu, mudah-mudahan bisa memberikan efek positif. Aku dapat pasien kemarin abses paru ya kak, dengan destroyed lung. Jadi itu paru-parunya tinggal 1 gitu ya kak. Tapi dari awal tuh aku bilang, kak ini nggak bisa buat kakak langsung celing gitu, nggak bisa ya kak. Tapi kalau kakak istiqomah menjalani ini, jangan makan gula, junk food, ultra processed food, seenggaknya minimal 3 bulan, kakak adalah perubahan gitu ya kak. Nah ternyata alhamdulillahnya pasiennya kooperatif gitu. Makannya bagus, makan bagus tuh artinya nggak makan gula, nggak makan junk food, semuanya itu udah gitu. Pas di 4 bulan tuh ngerasa dom sekarang saya udah bisa ngomong dengan kalimat yang penuh gitu. Kemarin tuh ngomong tuh karena sesak nafas gitu ya kak, 1 kalimat pun pasien itu tuh nggak mampu gitu, tapi di 4 bulan itu bisa berbicara dengan kalimat penuh tanpa sesak nafas, bisa nyuci piring, bisa nyapu gitu. Jadi itu tuh imunitasnya tuh udah mulai tinggi gitu ya kak. Karena tuh pasien ini udah konsumsi obat setiap hari selama 1 tahun gitu. Akhirnya konsumsi suplemen